dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone. Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar, kembali kita bersama-sama di Mario Teguh Golden Ways, di mana penuh dengan kebahagiaan karena sesuatu yang spesial, ulang tahun Jakarta. Saya boleh minta tepuk tangan untuk Jakarta. Ya, selamat ulang tahun Jakarta. Dan semoga kota ini bisa menjadi kota yang semakin nyaman, tentram, penuh dengan kebahagiaan ya, dan juga bisa lebih manusiawi tentunya. Berbicara mengenai Jakarta, banyak orang yang selalu berpikiran kalau datang ke Jakarta itu adalah untuk mengadu nasib. Nah, padahal sebenarnya adu nasib itu ada di mana-mana. Seperti apa bahasan kita kali ini mengenai adu nasib? Langsung kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih, Mas Hilbram. Terima kasih, sahabat-sahabat saya, silakan duduk. So, Anda yang baik hatinya dan yang semoga rezekinya selalu baik. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Adu nasib. Menjelang ulang tahun Jakarta, banyak orang yang harus diingatkan kembali bahwa mengadu nasib itu bukan mengadu nasib kita melawan nasib orang lain. Mengadu nasib itu mengadu diri dengan berani untuk membangun nasib. Nah, nasib tidak bisa dibangun dalam sehari, tetapi dalam keseharian. Sederhana ya? Bukan sehari orang itu sukses, tapi kesehariannya yang menjadikan dia sukses. Nah, seperti apa konsep mengadu nasib ini? Karena mengadu nasib itu seperti saya dulu dari Malang, dari Mergosono Gang 5 di Kota Lama, lalu mengadu nasib ke Jakarta, sudah jauh, tidak ada lagi mengadu nasib ke Timur Tengah, ya, lebih jauh lagi, tahu, yang lebih jauh lagi, dan ini paling penting bagi anak muda, mengadu nasib ke masa depan. Itu. Baik Pak Mario, mengadu nasib ini macam-macam, ke Jakarta, ke luar negeri, bahkan sampai ke masa depan. Ya. Tapi saya ingin mendengarkan cerita Pak Mario, waktu pertama kali Pak Mario datang ke Jakarta. Kan itu benar-benar ingin mengadu nasib di sini Pak. Seperti Betul. apa kejadian waktu itu? Super sekali. Waktu saya pertama kali mendarat di Pulau Gadung. Naik bis. Oke. Nah, saya melihat Jakarta ini bukan main beratnya. Persaingannya hebat sekali, oke? Orang pandai saja tidak cukup di Jakarta. Rajin harus. Rajin tidak pandai dikalahkan juga oleh orang-orang yang pandai dan rajin. Sampai suatu hari saya memutuskan supaya saya damai di Jakarta ini, saya harus ikhlas menerima kemungkinan saya bekerja di pinggir jalan sebagai tukang tambal ban. Honest to God. Dulu salah satu cita-cita saya bekerja di Jakarta adalah jadi tukang tambal ban. Tapi kemudian Tuhan menjadikan saya tukang tambal hati. Ya? Nah, lihat, adu nasib. Berarti bukan nasibnya yang penting, apakah Anda berani mengadukan diri, menjagokan diri, bangga dengan diri, walaupun sakit, walaupun lemah, walaupun minder. Maju, hadapkan diri Anda ke masalah. Karena masalah itu ternyata setelah dihadapi dan dilihat dekat-dekat matanya, tidak terlalu besar. Yang besar itu adalah masalah yang kita tinggal, kita hindari. Masalah kecil yang kita hindari, dia datang lagi sama keponakannya, sama kakeknya, sama neneknya, tambah lama, tambah besar. Jadi kalau mau mengadu nasib, hadapi satu masalah demi masalah, satu-satu sebelum mereka tumbuh menjadi besar. Itu. Baik Pak Mario, kalau kita berbicara mengenai nasib sendiri, pertanyaan saya berikutnya adalah untuk menjadi orang yang bernasib baik, karena semua orang kan ingin nasibnya baik Pak. Pribadi seperti apa yang diperlukan? Nih, yuk kita lihat pointersnya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kebaikan pribadi Anda menentukan tercapainya semua kebaikan yang Anda cita-citakan. Hanya orang baik yang mencapai kebaikan. Nasib Anda yang Anda harapkan itu baik. 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 Ya, di dalamnya ada kesehatan.
Ya. Good, ada ilmu yang tinggi, nama yang baik, cinta yang setia, laki-laki yang tidak PHP. Ada itu semua ya? Good, itu semua kebaikan. Apakah itu pantas bagi orang yang sikapnya tidak baik? Aha. Berarti orang yang ingin nasibnya baik, yang di dalamnya ada rincian kebaikan, harus bersikap baik. Karena hanya orang baik yang berhak bagi kebaikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Hanya orang baik yang berhak pada kebaikan. Iya. Baik, dan sekarang saya akan minta untuk sahabat super yang hadir di studio mengambil alat polling yang ada di kursi Anda. Silahkan. Ya, siap-siap Anda untuk menentukan satu pilihan dari polling yang ada. Dan kalau Anda menyaksikan ini dimanapun Anda berada, Anda juga bisa melalui smartphone Anda. Kalau saya menggunakan Oppo smartphone ya, dengan Oppo Find 7. Ini adalah smartphone pertama di dunia dengan layar 2K resolution. Dan juga super screen dengan VOOC system yang membuat proses charging menjadi lebih cepat ya. Saya akan tampilkan di layar, ini dia pollingnya. Apa pendapat Anda tentang nasib? Yang A, nasib itu ditunggu, terserah Tuhan seperti apa jadinya. Yang B, dibangun dengan upaya dan tanggung jawab sendiri. Yang C, tergantung baik atau buruknya dari peran atau bantuan orang lain. A, B, atau C, silakan tentukan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Akan digabungkan dengan jawaban Anda yang sudah memilih seperti apa. Dan jangan kemana-mana, kita akan lihat hasilnya sebentar lagi. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Bapak lari kenceng sampai di sini berdebu-debu gitu kan ya. Wajahnya nempel gitu. Tambah lama hidungnya tambah rata gitu. Terus orang tanya, Kardi kenapa? Nasib gitu ya. Dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Ya, menemani Anda sambil merayakan ulang tahun Jakarta di MTGW, kita membahas mengenai adu nasib. Setiap orang ingin punya nasib baik. Tadi Pak Mario sudah menceritakan pribadi-pribadi seperti apakah yang bisa mendapatkan nasib baik. Kalau kita bernasib baik, tentunya kita ingin menjadi pribadi yang penuh dengan rasa bahagia. Nah, sebenarnya bagaimana Pak untuk mendapatkan rasa bahagia itu? Super sekali Mas Yobram. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, yuk kita lihat logika yang sangat sederhana sehingga kita tahu 3 cara sederhana untuk menjadi orang yang bernasib baik, yang berbahagia. Yuk kita lihat ini. Orang yang ingin bernasib baik harus menggembirakan. Perhatikan, orang-orang yang nasibnya baik menggembirakan. Kemudian yang kedua, dia mengajak bersyukur. Jadi kalau kita mau rezeki kita baik, ajak orang lain bersyukur. Dan ketiga, damaikan orang. Pastikan orang yang ketemu Anda pergi meninggalkan Anda dalam perasaan yang lebih baik. Banyak tuh orang kalau bertamu pulangnya lebih marah. Itu ketemu kita pulangnya masa apa aja yang dicopet tadi ya gitu. See? Nah, orang-orang yang mau bernasib baik, ingat 3 saja. Gembirakan berarti sampaikan wajah yang semeringah, mata yang lebar. Apa kabar? Gitu, kapan utangnya dibayar? Si gembira. Okay? Kedua, bersyukur. Jadi kalau tanya, anak sudah sembuh terakhir sudah, alhamdulillah. Lihat, memang tidak ada yang mengalahkan kesehatannya. Lihat tuh, ajak bersyukur lalu damai. Lu ingat itu saja, aku harus menggembirakan orang lain. Bukankah orang beriman adalah orang yang menyampaikan berita gembira tentang iman kepada Tuhanmu? Coba ya? Tentang perlakuan baik kepada sesamamu, penghormatan kepada orang tuamu. Coba lihat itu. Itu kan semua berita gembira bahwa untuk orang-orang yang patuh ini disediakan kehidupan yang baik. Bukan hanya nanti di surga, di sini dimulainya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita jadi orang yang bernasib baik dengan 3 langkah yang sederhana. Satu apa tadi? Menggembirakan. Kedua, mengajak bersyukur. Dan yang ketiga, mendamaikan. Gitu. Super sekali Pak Mario.
Kebahagiaan adalah kegembiraan dalam hati yang bersyukur yang penuh dengan kedamaian. Baik, super sekali. Saya akan minta lihat atau sama-sama kita saksikan seperti apa hasil polling yang tadi sudah Anda pilih. Siapkan diri Anda dan juga sudah dipilih oleh Anda dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini di mtgwpoll.com. Kita lihat sama-sama hasil pollingnya. Apa pendapat Anda tentang nasib? Pilihan A 10%, pilihan C 5% saja, dan yang memilih B sebanyak 85%. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ini dia pilihannya. Saya akan minta Anda untuk bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Saya mulai dari pilihan A dulu. Yang 10% yang ada di sini, yang memilih A, angkat tangan Anda. 10%. Bapak, pilihan A, Pak? Ya, silakan naik ke atas panggung, Pak. Yang memilih B, yang memilih B, Ibu ya? Ya, silakan Ibu. Yang memilih C, Bapak. Ya, silakan Pak. Oke, super Pak. Nama Bapak kalau saya boleh tahu? Kardi, Pak. Pak Kardi. Dan Anda memilih A, Ya, yaitu nasib itu ditunggu. Iya. Terserah Tuhan Terserah. jadinya. Iya. Kenapa Pak? ya karena sekeras apapun kita kerja apapun tetap aja ya tergantung sama Tuhan. Jadi ya udah pasrah aja lah. Iya. Mau kerja apa aja kan tetap terserah Tuhan ya. Oke, good. Ibu Dengan saya Marisa Aprianti dari Bandar Lampung. dari Bandar Lampung. Ibu Risa, Anda pilih B. Tolong dijelaskan. Saya mau menjawab pilihan B karena dengan upaya dan kemampuan kita sendiri yang bertanggung jawab untuk hidup kita dan nasib, untuk merubah nasib kita, ya diri kita sendiri gitu. Upaya. Kalau kita terus berupaya, mau seapapun kita jadinya, nanti kalau kita mau berupaya terus dan terus, pasti akan lebih baik lagi nasibnya. Peran Tuhan di situ di mana? Peran Tuhan itu ya hanya kita harus menjalani dan berupaya, pasti Tuhan memberikan yang terbaik kalau kita terus berusaha dan berupaya. Setuju? Enggak, kalau tetap gagal-gagal terus gimana, Pak? Kalau tetap gagal-gagal? Berarti emang udah nasibnya dong, Pak. Udah, kata mau apa lagi kan? Udah jalanin aja kan. Enak. Nama Bapak? Perkenalkan, nama saya Satria. Saya berasal dari Malang, Dari Malang? Jawa Timur. Oke. Pak Satria pilih C. Ya, alasan saya memilih C tergantung baik atau buruknya dari peran orang lain. Di sini saya mengartikan peran dari orang tua, guru, ataupun sahabat kita, seperti itu, Pak. Nah, di sini peran orang tua, guru, itu tentunya mendidik kita agar bertanggung jawab, agar terus mau berusaha. Itu, Orang Pak. lain berperan dengan baik, nasib kita baik. Menurut Pak Kardi? Kemungkinan iya, Pak. Tapi tetap aja, Pak, kalau misalkan ya ini mah pengalaman saya kan, kalau berusaha ke sini gagal lagi, berusaha ke sini gagal lagi, perasaan gimana ya? Tuhan itu ngerasa ya udah mungkin takdir saya kayak gini, nasib saya kayak gini, mau apa lagi gitu, Pak. Nasihat Anda? Ya kalau Tuhan sih gimana kitanya, kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti membantu, memberikan yang terbaik gitu. Selagi kita mau berusaha, terus berusaha sampai titik darah penghabisan. Usaha aja itu nyampe kapan? Kalau misalkan gagal lagi. Jangan hanya mau pasrah, karena tuh Pak Satria, apa nasihat Bapak untuk Pak Kardi? Menurut saya, pertama memang kita harus tetap berusaha, Pak. Apapun itu nanti hasilnya, yang penting harus berusaha dengan maksimal. Yang kedua adalah perbaiki hubungan dengan orang lain, Pak. Karena itu juga mempengaruhi nasib kita ke depannya seperti apa. Teman kita memberikan relasi, ataupun bos kita memberikan promosi seperti itu, Pak. Jadi tetap berusaha dan berikan yang terbaik. Harus baik sama orang lain. Ya, apakah sudah Anda lakukan itu, Pak? Belum, Pak. Yang saya lakukan ya kerja, dan kerja, Pak. Kerja dan kerja aja. Ya, saya suka gayanya itu.
Itu loh ya, jadi orang itu kalau melakukan yang sama, sulit merasa berhak mengharapkan yang beda. Itu kalau yang kita lakukan sama, ya hasilnya sama. Bapak sudah mencoba ya Pak ya? Udah Pak, udah mentok lah. Udah mentok. Pasrah aja nih. Udah mentok. Iya. Udah mentok. Jadi lari dengan wajah nempel ke tembok. Lari, nempel. Ya. Nah, kalau Bapak lari wajah nempel di tembok, kenapa lari terus? Ayo, kenapa? Ya itu mungkin udah nasib saya kali Pak. Jadi ini ada tembok panjang begitu ya. Terus Bapak lari kenceng sampai di sini berdebu-debu gitu kan ya. Coba wajahnya nempel gitu. Tambah lama hidungnya tambah rata begitu terus orang tanya, "Kardi, kenapa?" "Nasib," gitu ya. Terus bilang, "Belok, Kardi, belok, nggak ada gunanya," gitu. Gitu. Terus gimana, Pak? Ya udah. Aja mau gimana lagi Pak? Ya udah gitu aja, mau gimana lagi? Oke, katakan saja gini. Anda datang ke dokter. Kenapa mulutnya luka? Ngemut petasan, Pak. Udah diobati. Terus datang lagi, mulutnya luka. Dokternya tanya, kenapa? Sama dokter. Ngemut petasan, gitu kan? Terus udah sembuh, datang lagi ke dokter. Nah, dokternya namanya dokter Kardi. Kalau Anda sebagai dokter, ada orang datang tiap minggu mulutnya luka karena ngemut petasan. Apa nasihat Anda? Ya jangan ngelakuin lagi Pak. Ya, Oh, ya. namanya ya kayak gitu mah bunuh diri. Udah tahu salah masa ya diulangi lagi. Ya udah tahu salah, diulangi lagi. Betul ya. Berarti yang penting itu dalam mengubah nasib itu apa, Pak? Mengubah apa? Jadi kalau Bapak katakan bekerja, gajinya kecil nih, terus mau naik lebih besar, apa yang dilakukan? Ya nyari sampingan. Ya biar kan gaji di pabrik kan kecil segitu aja kecil gitu kan. Biar dapat gajinya gede kan berarti kan harus nyari tambahan di luar pekerjaan tersebut. Oh oke. Berarti kalau orang mau cari sampingan rajin bisa berubah ya nasibnya ya? Iya berarti kayak gitu. Oh iya. Baru kepikir dia. Iya bisa ya? Iya Pak. Oh good. Nah apakah itu termasuk di dalam konsep yang Anda sampaikan di situ tadi? Dibangun dengan upaya dan tanggung jawab sendiri? Iya, dengan upaya dan tanggung jawab diri sendiri. Apakah itu berlaku untuk cinta? Cinta, iya. Nah, nasihat Anda untuk wanita yang tertipu terus itu gimana? Ya nggak tahu sih saya mah mikirnya kalau perempuan tuh kalau suka syukur kalau enggak ya udah tinggalin. Kalau Anda salah dididik salah, apakah Anda berhak untuk bernasib baik? Dipersembahkan oleh Fine Seven. Oppo Smartphone didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Iya, itu betul Pak, soal itu bagus sekali. Nah, sekarang Pak, apakah ada orang, Pak Satria, yang keluarga orang tuanya tidak ngereken, temannya pada pembenci semua, gurunya tidak memperhatikan? Apakah orang seperti itu bisa sukses? Tidak Pak, makanya kan Tidak bisa. tidak bisa. Makanya kan bisa. di quote ini yang C tergantung baik atau buruknya itu Pak. Oh good. Jadi kalau orang Pak, orang tuanya nggak ngereken, teman-temannya pembenci semua, gurunya nggak ngereken dia sendirian gitu, apakah dia bisa sukses? Enggak lah Pak. Kita sukses itu kan bukan apa namanya ya, bukan saya sendiri gitu ya. Harus punya sosialisasi, harus punya banyak teman biar kita tahu banyak ilmu, biar tahu caranya. Oh
udah kayak gini salah berarti harus berubah lagi gitu Pak. Oh, super sekali. Menurut Anda, apakah orang dengan latar belakang yang buruk bisa sukses? Asal dia mau berusaha, Asal mau berubah. Very good. Nah, nasib itu urusan orang lain atau urusan kita? Urusan kita berarti Pak kayak gitu. Coba angkat tangan yang mengatakan bahwa Anda bertanggung jawab untuk nasib Anda sendiri. Banyak itu, Pak. Terima kasih. Oke? So, jadi kesimpulannya? Ya nasib itu tergantung diri kita berarti Pak. Hebat. Beberapa menit yang lalu Pak Kardi negatif sekali tentang nasib dan kehidupan. Gitu? Ya udahlah terserah bagaimana pokoknya begitu. Ini tadi langsung disimpulkan wajahnya langsung berubah. Ya? Betul kan? Langsung terang, langsung cerah. Berarti kalau begitu Pak, kalau sikap kita baik, kata-kata yang kita pilih baik, tindakan kita baik, mudah-mudahan Tuhan merahmatkan rezeki yang baik. Amin. Gitu? Amin. Good. Demikian juga dalam karir dan dalam cinta. Ya. Nah, kalau Anda salah dididik salah, apakah Anda berhak untuk bernasib baik? Berhak, Pak. Itu loh. Itu tidak bisa dibantah, Pak. Mau seperti apapun alasan Anda, kalau ditanya apakah Anda berhak untuk bernasib baik? Berhak. Hak berhasil itu, sukses itu, hak yang disertakan bersama kelahiran kita. So, jangan biarkan apapun yang terjadi mengganggu Anda mencapai hak kelahiran Anda. Gitu. Terima kasih, silakan kembali, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, dan kalau kita berbicara mengenai nasib, ini memang menarik sekali karena banyak orang yang benar-benar ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan nasib yang lebih baik. Ada macam-macam caranya. Salah satunya adalah kalau kita menemukan masalah atau jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Saya sekarang langsung saja kalau begitu ingin mengajak sahabat super yang bisa hadir di studio yang ingin curhat nasibnya kepada Pak Mario. Angkat tangan Anda. Silakan naik ke atas panggung, Mas. Satu lagi Ibu. Ya, silakan Ibu naik ke atas panggung. Baik. Pak Erun dan Ibu Dian sudah siap-siap untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahannya, bicara soal nasibnya yang mungkin belum jadi baik dan mungkin juga ini sesuai dengan apa yang Anda rasakan sekarang. Makanya Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Long distance relationship. Long distance, jauh. Berapa jauh? Dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat doang. Dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat. Dipersembahkan oleh Fine Seven. Oppo Smartphone didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Adu nasib, topik kita di ulang tahun Jakarta hari ini. Kalau tadi Pak Mario sempat mengatakan bahwa setiap orang punya tanggung jawab masing-masing terhadap nasibnya sendiri. Nah, ini bagaimana Pak kita melihatnya? Apalagi banyak sekali orang yang bingung untuk menentukan nasibnya karena mendengar pendapat dari orang lain. Super sekali Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk kita cek memes yang satu ini. Nih. Setiap orang hidup dalam nasibnya sendiri. Lalu mengapakah kita harus mendengarkan orang yang tidak suka melihat kita sukses? Perhatikan ya. Orang yang bicaranya tidak baik dengan Anda itu karena dia khawatir Anda sukses. Perhatikan itu. Yang mengomentari, norak, begitu aja, itu pasti orang-orang yang justru bersedih kalau melihat Anda sukses. Jangan bahagiakan dia dengan membuktikan bahwa Anda segagal yang diduganya. See? So, satu lagi. Ada orang marah, orang membuat kita marah. Orang yang membuat kita marah tujuannya bergembira melihat kita marah.
Ayo. Wong dia itu kebahagiaannya adalah melihat kita marah. Terus kita marah. Itu membahagiakan dia. Jadi kecewakan dia. Kalau dia mengatakan Anda bodoh sekali, memang. Ayo, apakah rugi? Apakah rugi? Kita itu malah kalau menerima dituduh, tuduhannya batal. Kalau Anda menolak, justru semakin diperkuat tuduhannya. Ya, mungkin mulai dari sekarang terima yang dia katakan, karena apa? Yang memuliakan kita itu Tuhan, bukan dia. Itu. Super sekali Pak Mario. Yang memuliakan adalah Tuhan, bukan orang lain. Ya, lalu apakah yang akan menjadi curhat dari Ibu Dian dan juga Bapak Erun di sini? Kita dengarkan sama-sama sekarang. Siapa dulu ini? Ibu dia atau Bapak dulu? Yuk silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super. Salam super. Perkenalkan saya Runata Pratama dari Subang. Saya mau curhat Pak. Ya. Saya mempunyai pacar orang kaya, anaknya orang kaya. Sudah lama, udah hampir 1,5 tahun. Tapi saya udah berusaha mau melanjut ke jenjang pernikahan, udah serius. Tapi dari orang tua si cewek ini nggak pernah menyetujui cinta ini Pak, kayak gitu. Terutama dari ibunya kayak gitu. Alasannya? Kekasih Anda sendiri sudah bersedia menikah dengan Anda? Iya, kayak gitu. Mengapa dia mau menikah dengan Anda? Karena ya sayang dan cinta Pak. Sayang dan cinta. Iya dan. Super. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, yang membuat dia mencintai Anda apa? Ya karena mungkin ngelihat saya baik di mata dia dan saya sudah baik di mata dia. Sebetulnya Anda baik. Ya saya ya di mata teman-teman juga gitulah kayak gitu. Saya yakin dengan prinsip saya. Super sekali. Yang saya lakukan tadi adalah menguji. Karena jangan sampai orang yang mau meminta diyakini calon mertuanya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Makanya tadi saya tanya dan Anda menjawabnya bukan dengan cara yang menunjukkan Anda sangat yakin dengan diri Anda sendiri. Karena keyakinan itu bahasanya pendek. Ini loh, tadi penjelasannya panjang, Pak. Sederhanakan dulu, pikirkan dulu sebelum saya. Jadi persiapkan jawaban yang pantas untuk Anda. Karena ini ibu calon mertua sekarang nonton. Ibu dia, apa yang ibu mau ceritakan? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam Pak, super. saya mau curhat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah pacaran kan. Beberapa tahun yang lalu? Iya, sekitar kurang lebih 4 tahun. Jadi pacarannya LDR kan Pak? Pacarannya LDR. LDR itu artinya apa sih LDR itu? Long distance relationship. Long distance, jauh. Berapa jauh? Sebenarnya sih nggak jauh, cuman karena kesibukan masing-masing aja. Jadi nggak bisa berarti itu ketemu. not very long distance relationship. Beritahu saya dari mana ke mana? Dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat doang. Dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat? Iya. Jakarta Barat ke Jakarta Pusat. Oke. Kalau sedang banjir itu jauh, Pak, ya. Oke, masalahnya apa? Pacaran setahun. Ada sih problem dikit. Cuman kan saya niatnya serius kan Pak. Mencoba terus kan. Cuman dianya kayak nyerah dan cari kenyamanan sama orang lain. Gitu loh. Jadi baru berantem berapa hari, dia ternyata sudah jadian sama orang lain. Nanti dulu, baru apa berapa hari? Berantemnya. Berantem berapa hari Iya. langsung sudah sama? Dia mungkin dalam jangka nggak ketemu itu, dia cari kenyamanan sama orang lain gitu loh. Anda sudah tahu kan bahwa kalau laki-laki itu diberantemin, dia itu tersiksa? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Oh, pantes. Laki-laki itu nggak suka diberantemin, Bu. Sekarang dia diberantemin, terus dia cari pacar baru. Sebelum berantem kayaknya dia sudah cari Sebelum kenyamanan. berantem pun Iya. dia sudah ada. Sudah mungkin ya ngobrol-ngobrol atau gimana Ngobrol-ngobrol. gitu. Mungkin dengan berantemnya ini dia kayak cari alasan buat
mungkin putus atau gimana Oh, gitu. gitu. Jadi dia hanya temenan saja sama orang-orang itu sebetulnya. Enggak jadian mereka. Jadian? Iya. Nanti Cuman dulu, sudah berapa kali itu terjadi dengan Anda? ada kali kurang lebih 5 atau 6 kali. Maksudnya yang ini sekali. 5 atau 6 kali. Oh my God. Kalau ada wanita dikhianati 5 atau 6 kali. Kelihatannya yang harus memeriksa diri siapa? Wanitanya. Wanitanya. Oke. Apakah ibu tipe yang mudah dimengerti? Cukup dimengerti. Harus saya sampaikan dengan permohonan maaf yang sangat besar, ibu menghalangi orang mengerti ibu sendiri. 1, bicaranya pelan, bibirnya tidak banyak gerak. Itu wanita-wanita dari aliran kebatinan tertentu. Itu kalau bicara gini, hai. Terus yang laki-laki bilang, maksudmu apa? Ibu bicaranya tidak jelas. Laki-laki itu sibuk sekali. Laki-laki itu praktis sekali. Laki-laki tidak suka main emosi. Itu sebabnya laki-laki itu mau iya, enggak. Itu. Ya toh? Nah, ibu berarti ada sesuatu yang ibu lakukan yang berulang. Seperti Pak Kardi tadi kan? Ya, Pak Kardi tadi melakukan sampai akhirnya dia bilang, oh harus berubah. Ya toh? Jadi ibu jangan minta saya mengubah orang yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Kalau setelah program ini masih ada ke-9, jangan minta saya yang mengubah. Berarti siapa yang harus diubah? Saya. Good. Nah, tunggu sebentar ya. Kita break dulu sebentar Pak Mario. Ya, Ya, kita break dulu. Dan bicara soal jangan mengubah, Anda juga jangan mengubah channel Anda. Kita break dulu sebentar, tapi sama-sama akan kita dengarkan seperti apa kelanjutan curhatnya. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Sudah pernah menyampaikan niat untuk melamar putri beliau? Iya, sudah. Sudah. Sampaikannya bagaimana? Saya pengen menikahi Anda. Dipersembahkan oleh Fine 7. Oppo Smartphone didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Kita lanjutkan lagi sama-sama seperti apa curhatnya Ibu Dian dan juga Pak Hairun di sini ya. Silakan. Ke Mas Ilbram, sebelum Ya. kita masuk ke curhat, yuk kita lihat memes yang keempat ini, yang satu ini. Silakan. Kalau yang kita lakukan itu saja, nasib kita juga yang itu saja. Nah, orang yang ingin membarukan nasibnya harus membarukan dirinya lebih dulu. Sekarang, Anda Mbak, masuk akal nggak itu tadi? Tadi, orang yang kisah cintanya itu saja, yaitu ditinggal. Ditinggal berapa kali tadi? 5. 5 atau 6 kali tadi ya? Ya. Berarti apa yang harus diubah? Mungkin cara pola pikir saya harus lebih baik lagi. Kalau? Untuk melihat mana yang baik, mana yang enggak. Super sekali. Anda dulu Pak sekarang, Pak Hairun. Jadi, apakah Anda sudah pernah menyampaikan niat untuk melamar putri beliau? Iya, sudah. Sampaikannya bagaimana? Saya pengen menikahi Anda. Duh, Anak mertuanya. iya itu sama ibunya. itu ibunya. Oh. Pantes ditolak. Iya, pantes ditolak. Pantes ditolak. Ibunya yang diminta. Oke. Ibu, Jadi gimana? Coba yang dekat, Pak. Ibu, saya mau melamar anak Ibu.
perkenankan saya menjadi menantu ibu kayak gitu. Tapi orang tuanya itu saya kurang percaya karena mana mungkin kamu dengan profesi kamu kerja kontrak kayak gitu mau mensejahterakan atau mau membahagiakan anak saya kayak gitu. Ini keluarga mampu. Keluarga kaya emang. Keluarga kaya. Iya, karena kan ini hubungan udah setahun setengah ya, tapi belum pernah menyetujui karena ibaratnya orang tuanya itu masih sebut saja namanya mawar-mawar, kamu itu putusin dia kayak gitu. Bukan nama asli, oke? Nah sekarang sudah tidak diterima. Kan tadi ingin tahu diterima atau tidak? Iya. Good, sekarang sudah tidak diterima. Terus? Tapi anaknya ini sayang banget sama saya dan dia sampai menentang orang tuanya gitu Pak, menentang ibunya gitu Pak, sampai kalau diomelin sama ibunya ini dia sampai enggak keluar kamar, sampai enggak makan seharian kayak gitu. Karena sayang banget sama saya Pak kayak gitu. Sedangkan ibunya ini keras, enggak menyetujui pacaran ini kayak gitu. Jadi anaknya bersedia nggak makan sehari karena mencintai Anda. Ibu ini benar nggak tentang Anda kemungkinan tidak bisa membahagiakan dia? Ya itulah kalau pengen nikah sama anak saya, kamu harus cari kerjaan yang tetap dulu. Sedangkan yang namanya ngadu nasib di Jakarta ini nggak mungkin, nggak gampang ibaratnya mendapatkan kerjaan yang tetap kayak gitu. Sedangkan saya kerja 3 tahun di tempat itu aja udah ibaratnya udah lumayan lah ibaratnya. Good. Udah bisa. Ibu ini bilang ke saya, katakan saya kalau saya jadi Pak Arun ya. Cari pekerjaan yang baik, baru nikahi anak saya. Saya ada 2 sikap. Yang pertama saya bilang ini sikap Anda. Ya tapi kan 3 tahun nyari kerjaan nggak mudah Bu. Itu kan ini. Atau yang kedua, Mario Teguh, saya bilang, baik Ibu, saya akan cari pekerjaan yang lebih baik. Mudah-mudahan bersama ini Tuhan merahmati niat baik saya dan syarat dari Ibu. Supaya mudah-mudahan saya bisa segera menikahi anak Ibu. Anda yang mana? Yang barusan. Yang ini? Iya. Ini tadi keluhan atau kegagahan? Keluhan, Pak. Yang gagah. Iya, tapi kan saya yakin, Pak. Tapi kan. Jadi? Iya, saya bakal berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Super. Iya, kayak gitu. Tapi restunya itu Pak susah Pak, susah meyakinkan. Meyakinkannya susah? Iya, buktikan dulu kayak gitu. Ya memang. Iya sih. Nah sekarang Anda harus membuktikan. Iya. Good. Apa yang mau Anda lakukan? Ya nyari kerjaan yang ibaratnya dia pengennya kerjaan yang tetap kayak gitu. Sedangkan saya nyari-nyari kerjaan tetap itu ya gimana ya, di kota yang kerjaan tetap juga nggak mungkin kan dengan gajinya itu lumayan kayak gitu. Sedangkan saya walaupun karir kontrak juga gajinya ibaratnya lumayan dan yakin bisa mencukupi dan membahagiakan. Oke, nah penjelasan yang panjang ini maksudnya membuat itu menerima, ibu itu menerima bahwa Anda itu sedang kesulitan. Iya sih. Iya. Iya. Lah, mertua Anda yakinkan Anda kesulitan, ikhlas nggak membiarkan anaknya hidup sama orang yang sedang kesulitan? Enggak lah. Enggak. Itu loh, jadi penjelasan Anda semakin memperkuat penolakan ibu. Karena Anda berbicara dari orang yang menderita. Bukan orang yang gagah. Baik ibu, saya akan upayakan. Iya toh? Good. Anda. Itu laki-laki itu. Yang 5 itu. Apa yang mirip dari mereka semua? Kebohongannya. Kita berikan tepuk tangan. Kebohongannya. Sekarang dengarkan ini, jurus flying mantis. Ada orang bilang gini, wanita bilang, semua laki-laki pembohong. Betul nggak? Betul. Nanti dulu betul, belum selesai. Betul, karena dia berteman dengan penipu. Lihat saya, masa saya penipu?
Enggak, nah ya berarti 5 orang itu orang yang Anda pilih. Ayo, kalau ada wanita ditipu 5 kali, yang kelima nipu 2 kali, jadi kan total 6. Kalau ada wanita ditipu 6 kali, yang salah itu yang menipu atau yang ditipu? Laki-laki hanya menipu wanita yang mudah ditipu. Hah? Ya. Dia akan lihat, ini korban, gitu. Ya kalau lihat ini, oh ini nggak ada harapan ini, gitu. Nggak ada harapan, nggak ada harapan, nggak ada harapan, nggak ada harapan, korban, gitu loh. Berarti ibu menunjukkan tanda-tanda korban. Ayo, pernah lihat gak? Kan orang itu bisa dipisahkan dalam 2 tipe. Tipe pemangsa, tipe korban. Oke? Bayangkan ini, ada orang tinggi besar, hitam, laki-laki. Oke? Pundaknya lebar, bulu dada 843. Oke? Berewokan, mata terang, alis tebal. Terus dia bilang, gua baru dirampok nih. Pantes gak? Itu loh. Masa tipe pemangsa kok dirampok? Ayo. Terus bayangkan satu lagi, tinggi, besar, hitam, lebar, matanya gitu. Terus dia bicara, ya mau apa kamu? Coba. Ini tipe apa? Ibu lihat diri sendiri tipe apa? Yang bisa ditipu. Gitu, tipe korban. Jadi yang lebih gagah sekarang bicara lebih keras. Ya, wanita yang bicara lebih keras. Mana uangnya? Itu itu lebih dihormati laki-laki. Ya toh? Wanita yang bicaranya lembut itu setelah rekening suaminya habis. Setelah pindah ke rekening dia semua baru dia bilang, "Mas," gitu. Ya. Itu, oke. Nah. Itu dari pengalaman pribadi. Nah, jadi ibu, wanita tidak boleh tampil sebagai korban. Satu-satunya saat di mana wanita boleh kelihatan lemah, itu di hadapan laki-laki yang akan dimangsanya. Kan wanita itu cerdik sekali. Dia tegas kepada yang tidak disukainya, tapi anggun sekali kepada yang nanti akan dikuasainya. Iya toh? Ibu harus lebih tegas mulai dari sekarang. Yang lebih tegak. Good, kalau bicara lebih keras. Oke. Good. Tanya saya, apa kabar Pak Mario? Apa kabar Pak Mario? Super sekali. Itu loh Pak. Nih. Apa yang membuat calon mertua Anda bangga? Bangga, calon mertua bangga. Sekarang tidak bangga, makanya ditolak. Apa yang membuat bangga? Kalau saya dapat kerjaan karyawan tetap dan bisa membahagiakan anaknya. Sebelum itu? Sebelum itu, ya saya mencintai anaknya itu, Pak. Sudah mencintai? Sebelum itu? Sebelum itu, ya... 2 tipe, 1 pemangsa, 1 korban. Ini tadi bicara dengan gaya apa? Korban. Ya habis gimana? Anaknya nggak mau, ibunya nggak mau, gitu. Cari pekerjaan susah. Saya ya mau mencoba dulu. Orang tua nggak usah datang dulu. Coba kalau orang tua datang nanti ditolak bareng-bareng. Ayo sekarang dirubah yuk latihan. Ini sudah sadar bahwa dia tidak boleh tampil sebagai wanita korban. Anda laki-laki pemangsa, bagaimana? Ibu, perkenankan saya mau melamar anak ibu. Terus saya bilang gini, tapi kan kamu belum punya pekerjaan. Terus jawabnya gimana? Saya sudah punya pekerjaan. Tapi kan masih kontrakan. Nanti saya usahakan bakal mencari pekerjaan yang lebih baik. Super, kapan? Ya secepatnya kalau ada peluang. Good, jadi nanti menikahnya setelah dapat pekerjaan?
Lihat langsung wajahnya berubah, waduh, gitu kan? Ya. Pak, laki-laki, lihat ya, ada professional distance, ada jarak profesi namanya. Antara tampilan kita sebagai seorang profesional dan urusan hati kita, itu harus ada jarak. Orang profesional itu jauh sekali antara hati dengan tampilan profesinya. Jadi dia tersinggung nggak kelihatan. Ini tadi kelihatan langsung. Berarti antara hati dengan wajah profesinya dekat sekali. Nah, kalau Anda bekerja di bank, oke, ada nasabah marah sekali. Dengarkan ini ya. Yang dimarahi itu Anda yang bekerja di bank, bukan Anda pribadi, putri ibu. Bukan. Kalau Anda tidak di bank tidak dimarahi. Jadi sakit hati? Tidak. Yang tadi ditolak itu siapa? Saya. Ya. Iya. Yang ditolak itu penampilan yang lemah, Pak. Iya. Lihat itu loh ya. Yang ditolak itu bukan Anda, Pak. Yang ditolak itu penampilan yang lemah. Jadi dikuatkan diri. Coba sekali lagi. Lamar. Ibu, perkenankan. Sorry, ini bapaknya. Oh iya. Ya. Pak, Ya. saya datang mau melamar anak Bapak. Super sekali. Bersediakah Bapak merestui hubungan ini? Saya akan senang sekali Anda menjadi menantu saya kalau Anda bisa menyejahterakan putri saya. Saya siap bisa mensejahterakan putri Super Bapak. sekali. Tapi katanya pekerjaan Anda belum tetap ya? Iya Pak, mungkin dalam jangka waktu dekat mau mencari pekerjaan yang tetap. Oh, super sekali. Dan saya doakan mudah-mudahan segera dapat. Nah, sementara itu anak saya makan apa? Kan belum dinikahi Pak. Oh iya. Jadi kalau begitu tidak usah menikah dulu sampai dapat pekerjaan, begitu? Mungkin saya bakal mengikuti dulu keinginan Bapak. Seperti yang Bapak inginkan, harus karyawan tetap ibaratnya. Super sekali. Lihat ya, maksud saya seperti menyiksa Anda, tetapi perubahan besar tanpa sakit hati tidak mungkin dicapai. Anak muda, perhatikan, semua yang hebat-hebat hatinya sakit dulu. Direndahkan, dihina, ditolak. Perhatikan. Nah, perubahan besar itu biasanya datang setelah kekecewaan yang besar yang Anda hadapi dengan tabah. Anak perempuan itu belum tentu istri Anda loh, Pak. Tuhan tahu loh. Belum tentu istri Anda. So, jangan bersikap seperti dia satu-satunya dan dia itu. Ya. Ya, good. Terus apa janji Anda kepada diri sendiri? Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa mencari pekerjaan yang tetap, yang layak, yang bisa diterima, bahwa inilah kerjaan yang benar, yang Super sekali. seperti orang tua. Tahu nggak? Tahu nggak? Dan ini mark my word, tandai kata-kata saya. Iya. Kalau Anda bekerja keras untuk kebaikan Anda, bukan karena ibu itu atau wanita itu. Iya. Tahu-tahu Anda jadi orang yang sukses dan diinginkan oleh orang yang lebih baik. Amin. See? Iya. Anda, sekarang lebih berisiko mana? Laki-laki salah menikah atau wanita salah menikah? Lebih berisiko mana? Wanita. Wanita. Anda, kalau salah menikah? Cari lagi. Cari lagi, lihat tuh santai banget. Baru sedih ditolak, sudah bilang cari lagi. Ini berarti kesedihannya ini palsu tadi ini. Ibu ya, mulai dari so, nah dari dua ini kelihatan sekali bahwa anak muda paling membutuhkan bantuan. Lihat ya, dia pikir cinta itu keseluruhan hidupnya. Dia pikir diterima atau ditolak keseluruhan hidupnya. Jadi orang sebaik-baiknya pribadi. Dan jangan terintimidasi oleh orang yang mencemooh Anda karena Anda single. Dia bilang, jomblo, diketawain, jomblo, ketawain. Pernah lihat orang aneh enggak? Enggak, jomblo, gitu kan. Ya. Nah, kalau Anda terintimidasi, nanti Anda ambil sembarangan orang untuk jadi kekasih. Tapi kalau Anda baik, indah, pribadinya Tuhan menyiapkan seseorang yang sesuai. Ini rajin, nggak usah meratap, nggak usah mengeluh sepanjang jalan. Mana Sumedang tadi ya? Subang. Nah, sepanjang jalan Subang menangis, meratap. Ya toh memang bunga Rafflesia begini nasibnya. Rafflesia Pak, lebih keren. Nah, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita doakan supaya dua orang ini dicerahkan pandangannya. Amin. Okay?
dilancarkan rezekinya, Amin. dan diindahkan jodohnya. Amin. Ya, baik. Dan untuk lebih mengindahkan lagi hari mereka berdua, Ibu Dian dan juga Pak Anung, masing-masing akan kita berikan Oppo smartphone. Ada Oppo Joy yang akan langsung diberikan dan langsung bisa dibawa pulang. Selamat untuk Ibu, selamat untuk Bapak. Kami data dulu di belakang. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kita berikan tepuk tangan lagi untuk mereka berdua dan juga Oppo smartphone yang sudah mereka dapatkan. Kami akan segera kembali, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. อยากถามว่าวิธีที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นแบบไหน Oke. Itu sudah pertanyaannya tadi. Dipersembahkan oleh Fine 7. Oppo Smartphone didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Saya lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways masih membahas mengenai adu nasib. Dan pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario, kalau berbicara mengenai jodoh tadi Pak Mario, tentunya nasib baiklah yang kita dapatkan kalau kita mendapatkan jodoh yang baik. Super Nah, sekali. untuk mendapatkan jodoh yang baik, apa yang harus dilakukan Pak? Pertanyaan yang baik, Mas Ilbram. Yuk kita lihat memesnya ini, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Jodoh adalah bagian dari nasib. Dan nasib ditentukan oleh kebaikan upaya kita. Nah, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya, maka janganlah menjadi wanita baik yang memaksa menikahi laki-laki tidak baik dan sebaliknya. So, kalau ada yang bertanya, kalau hukumnya wanita baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya, mengapa ada wanita baik menikah dengan laki-laki tidak baik? Penjelasan yang paling dekat adalah bahwa wanita yang baik ini memaksa menikahi laki-laki tidak baik. Ayo, pernah dengar nggak? Laki-laki mengatakan, merokok mati, nggak merokok mati. Jadi merokok saja sampai mati. Terus wanita baik-baik, tidak merokok, alergi asap rokok, memaksa menikahi laki-laki ini. Berbahagia nggak nanti di pernikahannya? Nah itu loh, ini jenis wanita yang nanti menulis status, mengapa wanita baik menikah dengan laki-laki tidak baik. Itu. Padahal kalau seandainya dulu waktu pacaran, dia dengar laki-lakinya mengatakan, merokok mati, enggak merokok mati, lalu dia bilang amin, itu mungkin tidak jadi menikah. Segera kan? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan paksakan, karena yang baik bagimu itu belum tentu kau sukai. Itu kita menyukai sesuatu belum tentu baik. Anak kecil itu loh, waktu dia belajar merangkak, harus dijagai. Mengapa? Karena dia akan menelan apapun yang diketemukannya. Anak kecil itu kalau tidak dijagai, apa saja yang tidak ditelannya, coba. Kerikil, batu, kekean, itu gasing. Itu coba. Handle-nya setrika. Nah, orang tua itu menjaga kita mulai dari bayi sampai dewasa supaya tidak membuat kesalahan. Anaknya marah, kalau dicegah membuat kesalahan. Ayo, anak-anak yang menangis itu kenapa? Dilarang toh? Nah, berarti kalau gitu yang dilarang menikah dengan laki-laki tidak baik atau wanita yang tidak baik harus memeriksa. Satu, Anda tidak mungkin 100% benar. Seperti orang tua, tidak mungkin 100% salah. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Saya akan langsung berikan kesempatan untuk sahabat super yang ingin bertanya. Silakan penanyanya. Saya persilahkan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat Kenalkan malam, diri, saya Sayyid dari Thailand. Dari Thailand? Ya. Oh my God. Kalau gitu pertanyaannya disampaikan dalam bahasa Thai, Pak. Silakan. Bahasa Thailand, Pak? Iya. อยากถามว่าวิธีที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นแบบไหน Oke.
Itu sudah pertanyaannya tadi. Makanya orang itu yang penting gayanya dulu. Pak, jangan belagak gitulah. Bahasa Indonesianya saja apa? Ya baik Pak. Saya di UIN Pak, samping kuliah di UIN. Nah, jadi kuliah juga saya ngambil 2 tempat dan samping kuliah saya usaha gitu. Usaha apa? Berbagai usaha saya sudah coba gitu. Bagus. Dan selalu gagal gitu. Apakah atau sibuk dari waktunya saya gak fokus atau kesalahan-kesalahan saya yang tidak terpenuhi gitu, karena saya pernah baca buku Pak Mario juga dan tayangan-tayangan sebelum di TV juga saya selalu nonton dari dulu. Saya sudah coba mengubah dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang merasa yang tidak berarti, tapi itu sangat mempengaruhi kita. Sudah mencoba beberapa itu nasihatnya dan yang lain-lain juga gitu kan, saya suka baca buku motivasi, tapi tetap aja gitu, gagal gitu. Super, super, terima gitu kasih. Ya, Kesimpulannya sederhana sekali bahwa bahasa Thailand itu ringkes ya. Pertanyaannya panjang Iya, ya, Pak? tadi pertanyaannya bahasa Thai pendek, bahasa Indonesia panjang. Nih loh Pak, untung Anda katakan selalu, untung Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang mengeluh, syukurilah kata selalu. Pak Mario, saya selalu gagal dalam cinta. Itu bersyukurlah, karena itu tanda bahwa cara Anda sama. Sehingga hasilnya selalu sama. See? Kalau Anda mau melihat di balik sesuatu, Anda melihat baiknya. Selalu is a good thing. Berarti Bapak melakukan hal-hal yang sama yang menjadikan Bapak gagal. Makanya kata-katanya selalu. Nah kalau gitu apa yang harus diperbaiki? Yang harus kita perhatikan Pak, jangan yang selalu ini menjadi pasti. Karena orang yang pasti itu orang yang selalu ditambah kata ngeyel. Ini loh Pak, orang yang pasti susah. Ngeyel. Perbaiki cara Pak. Kalau kita mau memperbaiki hasil, perbaiki cara. Nah caranya memperbaiki cara, perbaiki diri. Tidak ada orang lama caranya baru. Jadi dirinya harus baru. Sekarang, yang Anda izinkan mengisi pikiran Anda malam hari. Siapa yang sulit tidur kalau malam hari? Ada. Mesti pikirannya sama. Waktu mau tidur, yang dipikirkan sama. Gua benci sama dia. Itu tuh, kok bisa ya orang sebaik aku dikhianati, tuh. Nah, kalau Anda mau tidur malam ini, jangan pikirkan yang sama. Pikirkan dia. Dia juga Tuhan, dia itu mudah-mudahan, gitu sama, nggak bisa tidur. Jadi kalau begitu, yang mengisi pikiran Anda harus baru. Tuh. Yang mengisi hati Anda harus baru. Yang menjadi kata-kata Anda harus baru, dan yang Anda lakukan harus baru. Ingat ya, kalau yang Anda pikirkan baik, yang Anda katakan baik, yang Anda lakukan baik, Anda tidak bisa salah. Super Pak Mario, kalau yang dipikirkan baik, yang dikatakan baik, yang dilakukan baik, maka tidak akan pernah salah. Saya akan break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali lagi. Sebentar lagi tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Banyak anak muda tidak berani melakukan sesuatu yang menjadikannya beda. Banyak di antara kita demikian ingin sama karena takut dikomentari orang lain. Ya baik, terima kasih Anda yang terus menyaksikan program ini. Kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Saya sangat mengapresiasi untuk Anda yang tetap menyaksikan program ini dan juga menyukai dan memberikan arti untuk Anda. Sehingga banyak sekali kiriman-kiriman unik atau mungkin juga bahkan ada video dan apresiasi yang Anda kirimkan kepada kami yang bisa memberikan Anda hadiah.
Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hadiah, Anda bisa mengirimkan foto, video, komentar, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan MTGW. Anda bisa lihat di layar TV Anda, alamat emailnya. Silahkan kirimkan ke sana karena ada hadiah merchandise dari Oppo Smartphone. Seperti ada satu buah gambar yang akan kita saksikan sama-sama. Kita lihat ya. Iya. Bisa dijelaskan Pak Mario? So, sahabat kita pejuang dengan semangat 45. Setelah 45 menit lemes lagi. Nah. Tapi lihat itu karena dia sangat ingin tampil, oke? Dan dia bersemangat dengan semua nasihatnya. Lihat kita ambil kata-katanya. Tekad, super, live, senang. Itu apa itu? Sukses. Sukses. Itu nggak tahu apa itu P itu. Oke, tapi lihat bijaksana, jujur. Paling tidak anak muda ini sudah mengambil beberapa kata penting. Dan satu lagi, dia tidak malu menjadi tidak biasa. Ya toh? Ya, lihat yang tertulis di dahinya apa? Super. Super. So ini loh, banyak anak muda tidak berani melakukan sesuatu yang menjadikannya beda. Banyak di antara kita demikian ingin sama karena takut dikomentari orang lain. Ya. Padahal yang dikomentari baik selalu karena kelihatan berani dan beda. Semua anak muda yang sukses, apapun latar belakangnya, selalu lebih berani daripada teman-temannya. Kita berikan tepuk tangan dan terima kasih ke teman kita ini. Selamat untuk Anda yang sudah mengirimkan foto. Anda berhak mendapatkan merchandise tentunya dari Oppo Smartphone. Jadi kalau Anda juga ingin mendapatkan merchandise, silahkan kirim. Anda bisa lihat sekali lagi alamat emailnya di layar TV Anda. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak Mario. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memes yang terakhir ini. Jangan menjadi orang yang kelihatannya bernasib baik sampai dipanggil oleh KPK. Kelihatannya ya Pak. Lihat itu. Di televisi sekarang ini, banyak sekali itu orang yang kelihatannya keren, ya bicara sampai menjelang umur 60-an. Karena itu umur di mana rata-rata pejabat orang kaya, wakil rakyat yang melakukan kesalahan di masa lalu dan fitnahnya mengejarnya. Tidak ada satu orang di ruangan ini yang bebas dari fitnah masa lalu. Kita semua punya sesuatu di masa lalu yang sedang mengejar, berusaha menggigit kita. Dan kalau kita belum tergigit itu karena kita masih dilindungi Tuhan. Jangan melampaui batas. Karena Tuhan tidak suka orang yang melampaui batas. Begitu melampaui batas, maka fitnah masa lalu diizinkan capek. Indonesia ini kalau tidak ada KPK, tidak ada yang memastikan kejujuran. Kata harus syukuri ada KPK, karena bahkan pemimpin-pemimpin yang besar itu pun menjadi target pemeriksaan KPK. Harus kita syukuri bahwa di bangsa ini, orang-orang yang tampil meneladankan ketidakjujuran, dibatalkan di masa tuanya supaya anak muda tidak melihat pencurian itu halal. Supaya anak muda tidak meniru perilaku keren dari mencuri haknya rakyat. Si nasib itu yang paling indah adalah kedamaian. Yang di dalam kedamaian itu ada kegembiraan dan satu lagi apa? Kesyukuran. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita bangun kehidupan yang penuh kegembiraan. Lihat anak dengan penuh gembira, istri dengan penuh gembira, suami, sahabat, pekerjaan, syukuri. Ingat ya, untuk satu orang yang sudah bekerja, ada kira-kira 200.000 orang yang ingin bekerja. Syukuri. Lalu damaikanlah orang di sekitar Anda. Apabila Anda menjadi pribadi yang berpengaruh bagi kebaikan orang yang paling dekat, Anda akan ditenagai Tuhan untuk mendamaikan orang yang jauh. Mudah-mudahan dengan itu Anda ditaruh dalam kehidupan yang seindah-indahnya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Mario. 1,5 jam sudah kita bersama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menambah ketenangan di hati Anda. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta. Kita berikan tepuk tangan untuk Kota Jakarta. Semoga terus bisa menjadi kota yang memberikan kenyamanan dan juga manusiawi. Saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways.